Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para orang tua, para alim ulama, para asatidzah, para bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jami' As-Shalihin yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus guru kami yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mahdum HMMA. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Sabeni, yang saya hormati Bapak RW kita Bapak Marullah, dan yang saya hormati Imam Taraweh pada malam yang ke-6 Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Siddiq Wijaya, dan juga para orang tua lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi secara hormat dan takzim saya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-6 ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, saya lihat di sini Ketua DKM Masjid Jami' As-Shalihin Bapak Haji Muhammad Lahan tidak dapat hadir. Mungkin beliau dalam perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala disehatkan badannya dan disampaikan tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa setelah kita lihat ada kamera dan juga ada karpet yang digelar, biasanya kita akan ada acara kultum kuliah 7 menit yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh guru kami Al-Mukarram Abuya Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mahdum HMBA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Hadratil ulama'il muhtaramin wal aba'il kiram wal ummahatil muhtaramat, bapak ibu saudara-saudara segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' As-Shalihin yang saya hormati dan saya muliakan. Tadi sore ditayangkan berita bahwa di Indramayu ada orang yang salat tarawih 23 rakaat 7 menit. 23 rakaat 7 PA itu orang ya. Katanya kagak, pokoknya syarat rukunnya akan ke bawah. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya, 23 rakaat 7 menit gimana itu? Ya. Kira-kira kalau sholat kayak begitu kita bikin di As-Shalihin, setuju nggak? Itu yang ngejawabnya ketawa kayaknya setuju itu. Duluan ada di Blitar, sekarang udah makin deket nih di Indramayu ya, masya Allah. Emang yang begitu-gitu orang pada nekat. Di YouTube ada lagi, akhirnya katanya itu hoax. Ngaji di kita mah di sini enak, bebas, laki perempuan bebas, bisa tukeran bini gitu. Kira-kira kalau di As-Shalihin digituin, setuju nggak Pak? Yang setuju pasti yang bininya jelek itu. Ya, ada. Jadi zaman sekarang ada aja orang-orang PA ya sekarang. Makanya bener. Kalau ada hadis Nabi yang mengatakan laulal ulama la saran nas kal bahaim. Laulal ulama la hakal harakatil ummah. Seandainya tidak ada ulama, manusia kayak binatang. Masih ada ulama aja kayak begitu.
Lah ngaji bisa tukeran. Nah kalau begitu, kalau ustadz yang ngajar milih muridnya, ini boleh, ini kagak, gitu dah. Pasti kalau yang kita pilihin yang jidatnya, kira-kira ibu-ibu yang di belakang masuk enggak itu? Wah, makanya hati-hati sekarang akhir zaman, macam-macam. Makanya ikutin yang lama aja udah. Kalau soal akidah, soal ibadah, yang ikut ulama, ajengan, kiai, guru, mualim, itu yang bakal selamat. Yang baru-baru merepot. Ada aja macam-macam sudah. Saya belajar ke sono kemari, tapi sholat mah tetap aja ikutin kiai. Ikutin. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pada punya saluran TV, channel TV ke Mekah. Salat untuk Mekah 20 rakaat tambah 3. Di Madinah salat 20 rakaat tambah 3. Makanya as-solihin walaupun masjidnya mojok, tapi levelnya level Mekah jal. Ya, pertahankan udah sampai kapan aja. Kalau ada yang mau sholat 8 tambah 3, ya biarin, kayak ngapa-ngapa. Biarin. Pencurang, giliran duit pengennya yang misalnya ini sih, misalnya malam hari ini mau bagiin warisan, ada yang mau 8 juta, ada yang mau 20 juta, kira-kira milih yang mana? Nah, giliran duit aja yang 20. Ini yang ingin saya pertama ingatkan, sudah. Bersyukur kepada Allah. Ramadan tahun kemarin saya juga di sini nih. Alhamdulillah Ramadan tahun sekarang masih bisa berhadapan dengan ibu-ibu, bapak-bapak, dengan pengurus. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Kecuali yang kagak amin itu. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi. Ya Rabbal. Ada nggak jamaah as-solihin yang tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin masih sholat tarawih, Ramadan tahun sekarang udah kagak, udah dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ada nggak? Ada. Makanya kita bersyukur ini masih dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarin dengkul rada-rada otek juga. Ya namanya juga umur ya. Makanya bebas aja. Untung sholat tarawih itu boleh belonjor, Bu. Jadi ibu-ibu yang katanya capek, itu bapak-bapak capek, sholat tarawih boleh belonjor, boleh duduk, boleh. Karena sholat sunat. Ya, tapi jangan semua. Ntar dibolehin sholat tarawih belonjor, pada belonjor semua lagi. Ntar begitu lagi sholat tarawih, Kang Somai lewat, gila. Ternyata dia solihin yang jamaah gempor pada sholat ya. Itu artinya itu. Sudah. Saya kalau terlalu capek ceramah aja duduk, bukan karena tua, bukan supaya disangka tua aja. Bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama kita syukuri, manfaatkan ini waktu kesempatan. Sebelum kita sholat tarawih di Mekah, sebelum kita sholat tarawih di Madinah, nikmat. Saya pernah sholat tarawih di Madinah 5 malam. Masya Allah, semangat. Cepat, tapi tidak cepat yang kayak tadi itu 23 rakaat. Nggak boleh. Sholat itu adalah silatun bainal abdi war rabb, komunikasi antara si hamba dengan Tuhan Allahnya, Allah Tuhannya. Bagaimana ada orang berkomunikasi dengan orang atau dengan yang dihormatinya, dia ngebut, dia main-main, berarti dia tidak hormat itu. Saudara-saudara, biasanya kalau kita datang ke Koramil aja, itu orang yang itu prajurit yang akan menghadap kepada Dan Ramil,
mau masuk aja di depan pintu komandan itu ke Ramil itu, dan Ramil itu ada kaca, mesti rapiin dulu baretnya, kalau enggak dia topinya, tanda pangkatnya nggak boleh miring, itu baru ngadep dan Ramil. Begitu juga di Kodim, begitu juga di Kodam, mesti rapi ngadep Allah. Ada yang seperti itu, dan kalau ngomong kudu jelas. Makanya saya ngikutin terawih, saya semangat ke terawih biar capek juga. Makanya kiat saya begitu, imam bangun buru-buru bangun. Kalau pakai klien, apalagi pakai nanya, baru 2 kali salam nanya, berapa lagi ya? Ya, lah baru 2 kali salam udah nanya. Sholat berjamaah yang sempurna adalah apabila makmum takbiratul ihramnya sebelum imam baca bismillah al-fatihah. Jadi imam belum baca bismillahirrahmanirrahim, itu makmum udah Allahu Akbar. Jadi insya Allah mesti begitu tuh, insya Allah. Tapi kalau pakai duduk, imam udah lakum dinukum, ya. Kalau aki-aki sih boleh. Saya duduk di belakang Haji Sabeni ini, sama semangatnya sama saya. Masya Allah, kita masih muda kita mah ya. Biarin yang tua-tua mah belakang dah, bodoh amat dah. Ya mesti semangat. Baca itu An-Nisa 142. Kalau orang beriman, kalau sholatnya gesit, getap. Orang munafik kalau mau sholat klien. Apa sih klien itu? Hah? Plantat, pelintut, pletot ya. Coba. Ibu mau yang pelatat pletot apa dengan yang lempeng, Bu? Itu bersyukurnya kepada Allah masih sekarang kita berdoa nih, mudah-mudahan ketemu Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat, berkah, tetap iman Islam, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Biar rajin terawih juga, kalau buka kagak ada apa-apa mulu, lama-lama sakit juga kali ya. Makanya dibarengin panjang umur, tetap iman Islam, rezekinya ada lah. Kalau sahur kagak ada apa-apa, buka kagak ada ya, 7 hari gak. Tapi yang paling penting Allah masih kasih kesempatan. Tadi pertanyaannya, ada saudara kita, teman kita yang Ramadan tahun kemarin masih terawih, Ramadan tahun sekarang udah nggak ada. Itu tadi saya sholat jenazah tuh, ya, Lukman Kurniawan, panggilnya Ucil, semalam terawih di Masjid Mujahidin. Pulang terawih biasa, kemudian 12:30 dibawa ke persahabatan, 2:30 meninggal. Tadi sholat jenazah tadi, sholat terawih, tapi 2:30 meninggal. Ini gak, coba kira-kira yang ntar meninggal siapa nih, coba aja yang oh, kan kita kalau udah ngomongin meninggal takut ya. Enggak, coba yang paling pantas meninggal, coba kiri kanan lihat dah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Iya, sudah. Masya Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip seorang ulama besar namanya Atha As-Sulami yang ditegur oleh temannya Atha Al-Azraq. Ulama besar, rajin ibadat, ulama besar, ngajar dia, muridnya banyak, hafal Quran, salat tahajud setiap malam. Tapi dia ditegur oleh temannya. Kenapa ditegur? Karena dia selalu minta pendek umur, pengen buru-buru meninggal. Ya Allah, ada yang begitu, ilmunya banyak, pengen pendek. Oh, kita kalau didoain panjang umur kita doa, amin amin.
Orang yang pantas panjang umur nih ya, yang bener ya, bapak-bapak nih, yang bininya masih rada muda, solehah, dibagi uang belanja berapa aja nerima, ya kan? Taat sama laki, hormat sama orang tua, sayang sama ipar. Enak tuh punya bini begitu. Udah solehah, cakep. Ini pengen panjang umur, bini udah rada tua, bawel. Nih yang lagi saya ceritain kagak hadir nih, orangnya gak hadir. Nggak ada nih. Udah rada tua, bawel, comel, dikasih uang belanja berapa aja kagak ada cukup-cukupnya, pakai baju warna apa aja kagak pantes, diajak kondangan malu-maluin, pakai lipstik bleweran. Masih pengen panjang umur, apa nih? Hah? Ibu-ibu juga Bu pengen panjang umur nih ya. Ibu-ibu kalau pengen panjang umur punya laki masih maco, gagah, soleh, bertanggung jawab, ngasih uang belanja nggak usah dihitung, main raup. Enak tuh. Sama anak tanggung jawab, sama bini mungkin tua, mungkin sopan, enak. Ini pengen panjang Ada nggak orang sini yang ngasih belanja dia raup ya? Lah saya mah kalau ngasih uang belanja di raup Bu, recehan. Saudara-saudara, ini punya laki udah rada tua, tenaga kagak ada, duit kagak nambah, gede ambek penyakitan. Kalau udah tua tenaga masih maco sih masih mendingan dah ya. Lah ini tenaga kagak ada, duit kagak ada. Ibu masih pengen panjang umur aja. Mudah-mudahan ibu panjang umur kita semua. Ditegur, apa tegurnya? 5 tatamanna ma naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wahai temanku, wahai sahabatku, kenapa ente melakukan sesuatu, ngarep-ngarep sesuatu yang dilarang oleh Nabi? Apa itu yang dilarang? Minta mati. Begitu ditegur dia bilang, innama yuridul hayatad dunya, innama yuridul hayatad dunya liman yazdadu kulla yaumin khairan. Orang yang pengen panjang umur adalah mereka yang saban hari nambah pahala, saban hari nambah kebaikan, kayak jamaah solihin. Masya Allah, ini sampai terakhir ya, terawih kayak begini nih. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai malam ke-32. Lebay itu namanya. Terus terawihnya insya Allah. Tadi aja nih saya kan lewat tugas, kalau lewat sini macet juga. Saya lewat tugas, begitu sampai di lampu merah tugas macet. Saya bilang Masya Allah as-solihin dah. Terawih di as-solihin di lampu merah tugas macet. Saya kira mau pada kemari, pulang kerja. Sudah. Nah, orang-orang yang pada pengen panjang umur kata beliau adalah orang yang saban hari nambah pahala, apalagi di bulan puasa Ramadan. Beliau kayak begitu, apa saja dia lakukan karena beliau takut bahwa salah satu orang yang paling nyesel adalah di dunia ini nanti di hari kiamat. Man adraka Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah orang yang hidup di bulan suci Ramadan, sehat di bulan suci Ramadan. Ramadan berlalu, tanggal 1 Syawal tiba, dosanya masih numpuk. Padahal puasa menghapus dosa, sholat tarawih menghapus dosa, baca Quran, zikir menghapus dosa, kebaikan-kebaikan menghapus dosa. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Tapi begitu sebulanan berlalu,
tapi dia dosanya masih numpuk, nyesel. Kenapa? Berarti dia kagak ngapa-ngapain itu, kagak ngapa-ngapain. Orang-orang puasa dia kagak, orang-orang terawih dia kagak. Kalau mau terawih, aci balik lagi. Nah, apa bang? Pulang, puyeng ya kagak, mules orang kata kagak. Emang perek malam ini kagak. Nah, itu ngapa pulang? Imamnya gitu. Ngapa imamnya? Jalur lambat. Ini kan gini nih. Makanya sebelum Ramadan kemarin saya bilang sama masjid-masjid dan musola, sekarang udah jangan, nggak pantas sekarang sholat ngebut, nggak pantas. Dikatain kita sama orang-orang yang sholat tarawehnya nggak sama kita, percuma sholat taraweh 20 rakaat sama 3 katanya. Kalau ngebut sama juga punya duit seumbuk tapi robek, punya duit seumbuk tapi robek-robek. Mendingan kita cuma 8 lembar tapi merah-merah. Dikata gitu kita. Makanya saya udah, pokoknya kalau ada imam ngebut besok jangan disuruh lagi, udah habisnya. Kan ada ungkapan gini nih, wa qiraatuhu ala qiraatu imami ala qiraati imami. Bacaan makmum yang salah-salah, yang lewat-lewat bisa ditanggung sama imam. Kalau yang tadi itu 23 rakaat 7 menit lah, makmum belum baru Allahu Akbar udah ruku. Ya kalau 2-3 orang nanggung bisa dia. Lah kalau semasjid lah kagak pada mau nanti jadi imam. Wa qiraatuhu ala qiraati imam. Sudah. Makanya jangan didorong imam suruh ngebut. Karena kok ente ngebut mulu kalau jadi imam, permohonan ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang disalahin. Ibu-ibu katanya Bu. Ibu-ibu pengen lama apa pengen cepet? Jawab ketawa. Bu, ibu pengen lama apa pengen cepet? Pengen cepet ya? Cuman 3 yang ngejawab. Tapi yang ngejawab lama banyakan. Biasanya yang pengen cepet itu bapak-bapak. Ibunya pengen biasanya yang pengen yang cepet-cepet bapak-bapak, yang pengen lama ibu-ibu. Nggak tahu lakinya udah kecapean. Sholat, apalagi bulan puasa, pulang terawih ya. Bapak lo cuma kedekeran doang terawihnya. Jadi saudara-saudara, mari kita manfaatkan waktu dan kita berdoa mudah-mudahan panjang umur, sehat. Itu saudara-saudara yang saya hormati dan saya. Ulama-ulama kayak begitu, emang ulama-ulama saudara-saudara begitu. Sama dengan Umar bin Abdul Aziz, dia berbeda doanya sama kita. Dia pernah mengatakan, Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan khalifah yang sangat bijak di saat-saat orang saling mengutuk, main kata-kataan, main melaknat, bahkan sampai di khutbah Jumat itu antara kelompok 1 dan kelompok 2 main kata-kataan. Umar bin Abdul Aziz lah yang menghilangkan saling mengutuk itu dengan ditutup khutbah Jumat itu dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah. Itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau terkenal mengatakan begini, inni la uhibbu an yukhaffaf 'annil maut li'annahu akhiru syai'in yu'jaru 'alaihi al-mu'min. Kata beliau, saya enggak pernah pengen kalau meninggal dunia itu digampangin. Kalau kita kan berdoanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, pengen kalau meninggal itu gampang tuh, kayak tadi si apa namanya, si Luqman
Ucil itu sudah gampang meninggalnya. Inilah uhibbu an yukhaffaf anil maut. Saya nggak mau digampangin sakaratul maut. Kenapa? Karena kalau ada orang Islam, orang beriman meninggalnya lama, setiap kali itu pula kebaikan-kebaikan akan dia peroleh. Dan itu terakhir Allah memberikan pahala kepadanya. Makanya kalau ada orang rajin ibadat terus matinya susah, jangan dikata apa-apa. Dia kualat ke bini sama bini kali, kualat sama bini. Ada orang yang meninggalnya susah, itu kali anaknya yang di Papua belum datang. Emang malaikat Israel pakai nungguin orang Papua apa? Enggak. Emang begitu. Setiap kali itu orang beriman susah nafasnya ketika sakaratul maut, setiap kali itu pula dosanya diampuni. Setiap kali itu pula pahalanya nambah. Makanya Umar bin Abdul Aziz enggak mau digampangin meninggal dunia. Masya Allah. Cuman kan kalau kita berdoa Allah mahawin alaina fi sakaratil maut, supaya keluarga kita jangan sedih ya. Ya Allah, kesian apalagi di rumah sakit ya. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asha hina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit. Kan ada orangnya. Itu yang tadi ceritain. Ada orang pulang tarawih, meninggal. Ya Allah, semalam tarawih di samping gua diasolihin. Waktu Abi Mahdum ceramah dia duduk samping gua. Pantesan dia nunduk aja kan gitu. Iya, pantesan dia ngedengerin ceramahnya nunduk ngabisin. Ada yang nunduk gak nih? Astagfirullah. Mohon maaf ya Allah. Saya nanti insya Allah khutbah dia di sini. Di sini. Udah ada orang maksa supaya saya ceramah tarawih kalau nggak Jumat. Kalau nggak subuh kalau nggak ada yang kagak dapet. Alhamdulillah saya bisa datang kemari. Alhamdulillah dekat soalnya. Cuman saya kalau Ramadan itu keluar mesti buru-buru karena ditutup jalannya. Demikian ibu sekalian yang saya hormati, kita niat ya. Mari kita manfaatkan Ramadan yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan itu adalah disebut Ramadan karena rumidat fihad dunub, karena dibakarnya, dileburnya dosa. Jadi Ramadan itu artinya peleburan, pembakaran dosa. Pembakaran dosa, dilebur. Nah, makanya logikanya menurut saya kalau orang yang lagi puasa kemudian mulutnya rada kurang bagus baunya, wajar. Kita lewat di pabrik roti aja, roti lagi di open, lagi dibakar, ada baunya. Kita lewat ada orang lagi ngegoreng ikan asin, ada baunya. Ada orang lagi gerong jengkol, ada baunya. Dosa juga dibakar, ada baunya. Makanya jangan malu. Kata Nabi, wa inna luhufu famis saim atyab indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak misik. Malah bangga mungkinnya, semakin banyak dosa yang diampunin semakin kurang enak. Dia bangga, dia unjuk-unjukin matanya. PA lagi. Jangan PA. Ya. Saya Haji Ali kemana? Ada? Oh, ya kita doain Haji Ali. Mudah-mudahan sehat walafiat ketua kita ya, sehat walafiat berkah. Saya tadi liatin nggak ada, waduh, takut ya kurang sehat apa ya, mudah-mudahan sehat. Dah, mudah-mudahan kita sehat semua, berkah. Niat taraweh sampai selesai. Yang pulang kampung bisa nggak sih taraweh di mobil? Naik motor sembari taraweh bisa nggak? Terus, Makanya yang pada pulang kampung, sebelum pulang kampung jangan tinggal terawihnya gitu maksudnya. Udah waktu pulang kagak terawih, waktu ada di sini kagak terawih juga.
Nah, kita doain yang mau pada pulang. Ada nggak sih yang pada pulang kampung? Biar pada sehat ya, selamat. Pada sehat. Kemudian dipesan sama gubernur yang lalu, dia bilang pulang kampung kalau balik lagi ke Jakarta jangan bawa saudara ya gitu dia. Kecuali punya keahlian kagak ngapa-ngapa. Demikian, sehat, berkah, kita semua pada sehat, tetap iman Islam, diampuni dosa, berkah rezeki, berkah lingkungan, berkah warga, berkah Jakarta, berkah Indonesia. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Suruhnya kultum kuliah 70. Berapa? Kultum itu sekarang kuliah terserah antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.